Selamat, Tuan Wang Hao. Kecocokan ginjal Anda dengan Nona Wensong sangat berhasil. Tapi apakah Anda benar-benar yakin ingin mendonasikan ginjal kiri Anda yang sehat secara anonim kepada pacar Anda, Nona Wensong? Yakin? Masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Ginjal kanan Anda sudah menderita gagal ginjal dan tidak bisa digunakan lagi. Sekarang masih menyumbangkan ginjal kiri. Maka nanti kamu hanya bisa mengandalkan ginjal buatan untuk mempertahankan tanda-tanda kehidupan. Dan umur juga akan berkurang secara signifikan. Lalu kenapa? Aku setiap hari melihat Wensong terbaring di ranjang rumah sakit, disiksa oleh uremia sampai sekarat hidup. Karena tidak menemukan ginjal yang cocok. Hanya bisa menunggu mati dengan perlahan. Hatiku seperti disayat pisau. Xiao Song, aku mohon padamu, jangan salahkan aku karena tega menipumu seperti ini. Kalau aku tidak melakukan ini, bagaimana kamu bisa menerima bantuan rahasiaku? Daripada hidup sengsara seorang diri. Daripada itu, aku lebih baik menggunakan sisa hidupku untuk menukar kesehatanmu. Wawancara keuangan hari ini. Ini merasa terhormat mengundang orang terkaya di Longcheng, Ketua Dewan Grup Wen Songli, serta pacarnya, pengusaha terkenal baru di Jiangcheng, Gu Jingcheng, Tuan Gu. Bu Miss Wen, Tuan Gu, di depan jutaan penonton siaran langsung. Saya hanya mewakili penonton untuk bertanya tentang pencapaian besar hari ini. Siapa yang paling ingin kalian ucapkan terima kasih? Tentu saja mantan pacar Wensong, Wang Hao. Saya berterima kasih padanya saat saya mengalami penyakit serius. Mencuri semua tabungan kita. Menghilang begitu saja. Saya berterima kasih padanya saat saya hampir meninggal di ranjang rumah sakit dengan wanita kaya yang dia dekati. Untuk menghina saya. Lebih dari itu, saya harus berterima kasih padanya karena saat hidup saya paling putus asa, dia pergi meninggalkan saya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan pria terbaik di dunia ini? Gu Jingcheng. Wow. Wow. Wah. Bukankah aku sudah bilang padamu, dulu kamu tidak punya uang. Yang diganti adalah ginjal buatan yang paling murah. Jadi sekarang ada uremia dan gagal organ total. Kamu hanya punya sisa waktu 3 bulan untuk hidup. Jika emosimu terus naik turun seperti ini, toksin dalam tubuh akan meledak. Tidak ada waktu untuk mengumpulkan 600.000 untuk mengganti ginjal buatan yang baru. Maka sudah pasti akan mati. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kamu tidak punya tapi dia punya. Sial. Mungkin kalian belum tahu. Gu Jingcheng sebenarnya tidak pandai berbisnis. Dulu dia hanya pengemis yang memungut sampah di pinggir jalan. Kalau begitu, bagaimana dia bisa menang penghargaan dan menjadi pengusaha terkenal dan maju di Jiangcheng? Itu karena Wenzi menghabiskan 1 miliar yuan dengan paksa menciptakan seorang pengusaha terkenal. Kalau saat itu Wang Hao tidak meninggalkan Wensong, sekarang segala sesuatu tentang Gu Jingcheng pasti miliknya. Di seluruh Jiangcheng, bukan seluruh Long Province. Kalau mau angin, angin datang. Kalau mau hujan, hujan turun. Bahkan istri orang terkaya kali ini pun patuh dan patuh. Jadi, Wang Hao ini benar-benar membuang semangka demi mengumpulkan biji wijennya. Berpikir kecil, bertindak besar, buta mata. Kalau kamu memberitahu kebenaran masa lalu kepada Wensong, apakah orang-orang ini masih akan bicara seperti itu di belakangmu? Wensong pasti akan membantumu. Tapi, apakah kamu benar-benar berencana membiarkan bajingan ini lolos? Maksudmu adalah, ungkapkan dia tentang, hubungi dia, tanya dia apakah menyesal. Segera ungkapkan dia, telepon dan ungkapkan dia. Baik. Sudah bertahun-tahun begitu. Aku juga ingin tahu, apakah dia benar-benar menyesal atau tidak. Kamu cepat terima saja. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Aku Wang Hao. Tak kusangka, selama 5 tahun ini, aku belum pernah meneleponmu sama sekali. Aku kira kamu bukan hilang, melainkan mendapat balasan.
Kamu sudah mengalami kecelakaan mobil sejak lama. Sayangnya, ini benar-benar membuatku sedikit kecewa. Kamu benar-benar ingin aku mati lebih cepat ya? Tentu saja. Selamat ya. Keinginan terpenuhi. Aku akan segera mati. Kamu bilang apa? Pinjamkan aku 600.000. Percayalah. Aku bisa hidup beberapa tahun lagi. Uang ini bagaimana? Jangan pernah meminjamkannya padanya. Kenapa? Ratu sekarang tahu kamu adalah orang terkaya di kota naga. Dia keras kepala sekali. Dia ingin terus menghisap darah dan menipu uang darimu. Tapi aku sudah mentransfer uang itu kepadanya. Apa? 60.000 itu. Anggap saja itu peti mati yang sudah aku siapkan untuknya lebih awal. Bagus sekali, Ratu. Dengan 600.000 ini, saya akan segera atur operasi. Kamu pergi bayar. Salah paham? Tunggu aku sembuh dulu. Masih banyak waktu untuk menjelaskan. Cepat, cepat, cepat. Klien besar rumah sakit kita akan datang. Harus dilayani dengan baik ya. Jangan pernah menyakiti dokter. Apa yang terjadi di rumah sakit ini? Kekayaan nomor 1 Wen dan Tuan Gu datang. Aku antar untukmu. Mereka berdua sangat mesra. Dengar-dengar kekayaan nomor 1 Wen akan kembali berobat. Tuan Gu bahkan tidak membahas proyek senilai puluhan juta lagi. Melindungi kekayaan nomor 1 Wen datang ke rumah sakit kami untuk berobat. Tapi itu ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya. Apa yang saya katakan benar. Pria yang baik. Kamu adalah mantan pacar brengsek Wen. Makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa sembarangan. Saya Wang Hao. Aku belum pernah melakukan hal yang membuatku merasa bersalah terhadap Dong Wen. Wang Hao. Kita sudah 5 tahun tidak bertemu. Kalimat tadi adalah penjelasanmu padaku. Apakah hatimu tidak merasa bersalah? Kamu bisu. Aku sedang berbicara denganmu. Dulu saat itu, kamu menganggapku miskin, menempel pada wanita kaya itu, dan kabur bersamanya sekarang. Kenapa hidupnya begitu menyedihkan? Jangan-jangan dia ditinggalkan oleh wanita kaya itu. Mengandalkan wanita sampai sejauh ini. Aku benar-benar malu untuk orang tuanya. Semua diam. Kunci pintu. Dengarkan baik-baik. Aku Wang Hao tidak pernah bergantung pada wanita kaya. Aku melakukan semua ini untuk menyelamatkanmu. Apa? 5 tahun yang lalu, aku khawatir kamu tidak mau menukar posisi denganku. Ratu, Ratu. Kembalilah, Ratu. Jadi aku mencari seseorang untuk menyamar sebagai wanita kaya. Dasar licik kamu. Sengaja putus sama kamu. Biar kamu benci aku. Biar kamu benar-benar menyerah. Tidak mencari aku lagi. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa hidup dengan tenang sampai sekarang? Dengan pencapaian seperti itu. Maksudmu apa? Ginjal kiri yang memberimu kehidupan itu. Dulu pemiliknya adalah aku. Ratu. Wen Song. Untukmu. Aku menanggung ginjal buatan ini. Kotor selama 5 tahun ini. Tangan tidak bisa diangkat. Bahu tidak bisa bersandar. Hanya bisa mengandalkan kerja serabutan untuk menghidupi diri sendiri. Aku bahkan tidak bisa buang air dengan normal. Aku hanya bisa menggantung kantong urin ini. Menjadi sampah yang diejek kemanapun aku pergi. Tidak mungkin. Semua orang boleh bilang aku salah. Tapi kau, Tuan Wen, tidak boleh. Karena nyawamu adalah pemberian dariku. Aku melakukan perubahan besar hari ini. Ternyata dia bukan penjahat, melainkan pahlawan yang menyelamatkan nyawa Tuan Wen. Apa yang kamu katakan semuanya benar. Tentu saja, tentu saja. Semua itu bohong. Ling Cheng, hei, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, pacarku akan dibawa kabur oleh seseorang. Aku tidak bohong. Kamu harus ingat, tubuhmu sangat tidak stabil. Jika terkena kekuatan luar, racun dalam tubuh bisa meledak kapan saja. Ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat ledakan racun dalam tubuh.
Jam elektronik. Total ada 5 baris. 1 baris mewakili ledakan ringan. 2 baris mewakili sedang. Menurut saya, Wang Hao, penyakitmu semua pura-pura. Tapi ginjal buatan yang ada di tubuhnya, itu palsu. Apa? Dia hanya ingin mendapatkan simpati darimu, untuk menipu uang. Jadi dia menaruh barang palsu di tubuhnya. Wang He, kamu benar-benar bajingan. Kalau bukan karena polisi, aku hampir tertipu lagi olehmu. Kenapa? Aku tidak bohong padamu. Semua yang aku katakan itu benar. Benar. Ayo, semua. Di dunia ini, ada pria mana yang akan mendonorkan ginjalnya yang sehat untuk pacarnya? Dia sendiri hidup dengan ginjal buatan. Ada? Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia? Harus cinta sampai sejauh apa sih? Kalau memang ada orang seperti itu, aku rela menjadi wanita dan menikah dengannya. Kak Kuo, kamu tidak bisa melakukannya. Kata-kata Huda Biao. Aku juga tidak bisa melakukannya dulu. Aku juga pernah sungguh-sungguh mencintaimu. Dulu aku juga pernah sungguh-sungguh mencintaimu. Ratu, sekarang kamu lagi berpura-pura menunjukkan perasaan mendalam ini. Untuk siapa kau tunjukkan? 3 kotak mewakili keracunan. 4 kotak nyawa di ujung tanduk. 5 kotak pasti mati tanpa keraguan. Kamu pikir aku benar? Benar akan percaya seorang pria tak setia sepertimu rela menyumbangkan ginjal untuk menyelamatkanku? Benarkah? Tentu saja percaya. Kecuali matahari terbit dari barat. Jadi kamu tetap tidak percaya padaku, kan? Tentu saja tidak percaya. Jangan pura-pura lagi. Meskipun berpura-pura seolah-olah. Saya percaya. Saat itu kamu pasti harus datang. Saya ingin kamu melihat dengan jelas. Menikahi gadis yang kamu tinggalkan. Tenang saja. Saya akan merasakan dengan baik bagaimana rasanya bunga yang tinggi ini. Ayo kita pergi. Hahaha. Wang Hao. Perawat Wang Hao. Dokter perawat Yo. Kondisi pasien semakin memburuk. Meskipun kondisinya sekarang sudah berhasil diselamatkan, namun organ tubuhnya sudah mengalami kegagalan parah. Umurnya berkurang 1 bulan lagi. Harus segera dioperasi. Tapi bisa dioperasi lebih awal. Tapi harus membayar biaya operasi tambahan sebesar 300.000. Mobil saya ini seharusnya masih bisa dijual seharga 300.000. Ayo lakukan operasinya dulu. Dr. Zhuang. Anda sedang bercanda? Bukan. Wang Hao ini bukan kerabat Anda. Kamu sampai segitunya melakukan ini. Dia adalah pasienku. Aku tidak bisa diam saja melihat dia meninggal di ranjang rumah sakit. Tidak bisa. Uang ini sama sekali tidak boleh diberikan kepada Dr. Zhuang untuk mengobati aku. Selama masih ada harapan, aku harus menyelamatkannya. Ayo berjalan. Aduh, kemana saja orang ini? Ada satu hal lagi yang harus merepotkanmu. Bisakah kau pinjamkan lagi 30 juta? Uang itu aku bisa pinjamkan padamu. Tapi kau harus datang ke KTV di HO, ruang nomor 7. Datang langsung untuk mengambilnya. Sayang, bukankah kau paling membenci bom itu? Kenapa dia masih dipanggil ke sini? Aku tidak pernah melupakan. Betapa brengseknya dia meninggalkanku dengan mudah. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya pergi begitu saja? Jadi ini maksudmu. Selama dia berani datang, aku pasti akan membuatnya menyesal. Aduh, selesai. Orangnya, jam tangannya itu. Tapi dipasang di rumah sakit kita.
dengan perangkat lunak pemantauan kondisi pasien, dan chip pelacakan. Kemana? Di HOPGA. Yo. Kamu benar-benar berani datang? Ya, aku sudah datang. 30 juta yang kamu janjikan padaku. Kemana kamu pergi? Terakhir kali. Mulai sekarang, kamu tidak boleh minum sedikit pun alkohol. Kalau tidak, ginjal buatanmu tidak akan mampu menahan beban. Langsung rusak total. Saya tidak bisa minum alkohol. Kalau kamu tidak minum. Jangan bilang 300.000 itu tidak ada. Bahkan 600.000 yang sebelumnya Wen berikan padamu harus kamu kembalikan semuanya ke saya. Minum atau tidak? Tuan Wen. Apakah Anda yakin ingin saya minum alkohol ini? Kalau saya minum alkohol ini, kamu akan menyesal. Kenapa saya harus menyesal? Bukankah ini hanya minum sedikit alkohol? Tidak akan mati. Minum. Minum, 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 minum. Kembali. Dokter Song sudah mengingatkan saya untuk tidak minum alkohol sama sekali. Kalau tidak, aku akan mati. HMPH, karena aku adalah buatan manusia. Aku sama sekali tidak punya kemampuan untuk memecah etanol. Kalau aku minum terlalu banyak, aku akan keracunan etanol. Wang Hao, aku sudah memperingatkanmu sejak dulu. Tolong cari alasan yang masuk akal. Jangan lagi bawa-bawa aku untuk cangkok ginjal. Ini hal yang tidak mungkin terjadi. Jangan jadikan bahan omongan. Sepertinya dia masih tidak percaya padamu. Sekarang hanya ada dua pilihan. Kalau tidak, minum botol ini. Atau keluarlah dari sini. Mau minum atau tidak? Minumlah. Minumlah. Apa yang terjadi? Wang Hao, kenapa konsentrasi racun dalam darah meningkat begitu cepat? Detak jantung juga begitu cepat. Minum alkohol. Guru, cepatlah. Botol anggur ini sudah habis. Kakek, berikan saya 300.000. Aku sudah bilang kan, dia pura-pura sakit. Benar, sebotol anggur merah ini habis begitu cepat. Kemampuan minumnya jauh lebih baik dariku. Bisa minum sebanyak ini ya? Seseorang, bawakan anggur lagi. Gu Jingcheng. Maksudmu apa ini? Minum habis semua minuman ini. Uang saya jamin. Polisi, kamu. Ini benar-benar 10 jin bir. Ada yang merah dan putih. Kalau sampai ada yang mati karena minum, bagaimana? Kalau sampai ada yang mati, saya yang bertanggung jawab. Tapi kalau kamu tidak minum. Uang di sini jangan harap bisa kamu bawa 1 sen pun. Jadi ini maksudmu juga, kan? Tentu saja. Baiklah. Dulu anggap saja aku buta. Ternyata aku mati-matian menyelamatkanmu. Semua ini hari ini. Ini balasan dari saya. Balasan. Minum. Minum. Dua garis, 3 garis, 4 garis. 1 senar, 1 benang. Master, tolong cepat sedikit. Halo. Mari kita terus minum. Kumohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Jika aku terus minum, aku akan mati. Aku melihat kondisinya tidak seperti berpura-pura. Ginjalnya mungkin benar-benar bermasalah. Bagaimana kalau kita berhenti saja?
Memberikan uang dan membiarkannya pergi tidak bisa. Wan Sang, apakah kamu lupa? Tujuan Hua Tuo memanggilku adalah untuk menghukum dia atas kesalahan yang dia lakukan padamu dulu. Tapi, jika ginjalmu diberikan olehnya, aku akan langsung makan meja ini di tempat. Jika ginjalmu diberikan olehnya, aku langsung memakan meja ini. Jin Cheng, kau yang menderita, lebih dari apa yang aku alami dulu. Sekarang hukuman ini terasa lebih ringan. Ayo terus minum. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak bisa minum. Aku bantu kamu. Sekarang mau minum atau tidak terserah kamu. Minum. Ayo minum. Ratu. Ratu. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Ratu. Bukan berarti tidak bisa diminum. Ini sudah saya habiskan semua. 5 kotak, 1 mati 1 hidup. Beruntung sekali ya. Bahkan bawa kereta salju buatan. Aktrinya kalau tidak dapat Oscar sayang sekali. Bro, napas dan detak jantung di mobil sudah hilang semua. Ini bagaimana mungkin? Wang Hao, Wang Hao. Ada apa denganmu? Tuan San, apakah Anda tidak punya sedikit hati nurani? Ginjal kanannya sudah rusak sejak lama. Dia bahkan sudah mendonorkan ginjal kirinya untuk Anda. Dia tidak boleh menyentuh alkohol sama sekali. Kalian masih membiarkannya minum alkohol. Dia akan mati. Tidak mungkin. Ratu akan menukarkan gininya untukku. Kakak nomor 5. Dia bisa begitu baik hati. Wen Song. Buka mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Saya adalah dokter utama yang merawat Wang Hao. Dulu dia yang menyumbangkan gininya sebelah kiri untukmu. Saya bisa membuktikan bahwa semua yang dia katakan itu benar. Wang Hao akan mati karena kamu. Lalu, apa masalahnya dengan dokter utama? Jelas-jelas itu hanya pura-pura. Tutup mulutmu yang busuk itu. Kalau bukan karena kamu tidak mendengarkan nasihatku. Memaksa Wang Hao untuk minum. Dia tidak akan menderita seperti ini. Kau pantas mendapatkannya. Sekarang kau mengantar ratu ke alam baka. Dewa Yama tidak punya waktu untuk mengurusmu. Aku. Ini lagi ratu. Jika ada kesalahan. Bukan hanya kau Gu Jincheng seorang. Dan teman-temanmu yang bersorak-sorai di sampingmu ini. Aku tidak akan melewatkan satupun dari mereka. Ratu. Guge, kita sekarang harus bagaimana? Tadi aku melihat sikap Wen Song. Jelas dia masih memiliki perasaan untuk ratu ini. Kalau sampai kehilangan kasih sayang Wen Song, bukankah itu berarti dalam semalam akan kembali menjadi pengemis seperti dulu? Miskin melarat, tak punya apa-apa. Semua orang pasti tahu cara putri itu. Kalau dia benar-benar mati, bukankah kita semua juga akan ikut mengikuti ke liang kubur bersamanya? Fu Heng, kamu mau merebut gaun pengantin dariku? Boleh, datanglah. Berani merebut wanita di atap bersamaku. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Wang Hao, akhirnya kamu bangun. Syukurlah, dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan tepat waktu. Aku sudah mencari dokter terbaik di seluruh negeri. Mari kita periksa bersama. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidupku.
Sebelumnya, bukankah kamu selalu yakin saya berpura-pura sakit? Sekarang kamu berpura-pura terlihat penuh perasaan. Ratu, sekarang kamu berpura-pura terlihat penuh perasaan. Untuk siapa kamu menunjukkan ini, Ratu? Ratu. Ratu, saya tahu saya salah. Salahnya di mana? Saya sangat kejam dan tidak berperasaan. Kamu memberikan satu-satunya kesehatanmu untukku, memberi saya kesempatan hidup, tapi saya malah membalas budi dengan penghinaan. Bahkan saya membiarkan Gu Jingcheng memaksamu minum. Hampir saja membunuhmu. Kamu benar-benar tahu bahwa kamu salah. Benar-benar salah. Jadi kamu dengan Gu Jingcheng. Seandainya bukan karena brengsek itu yang membalikan fakta, aku sama sekali tidak akan menghapusmu. Aku akan langsung putus dengannya sekarang. Dan kemudian aku akan mencarikan dokter terbaik untukmu, mendapatkan ginjal terbaik, sembuhkan penyakitmu. Dengan begitu kita bisa bersama selamanya. Jangan berpisah, oke? Oke. Kalau begitu aku akan memaafkanmu. Gu Jingchen, aku belum sempat mencarimu. Kamu datang untuk apa? Belum dengar penjelasanku. Aku datang untuk mengungkapkan sifat asli penipu Wang Hao ini, yang sebenarnya. Hidup. Membawa orang ke atas. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan, Dokter Wang Hao? Ini adalah rahasia pribadi antara Wang Hao dan Dokter Zhuang Xinyan. Ini, apa ini? Dalam foto ini, terlihat hubungan tersembunyi antara Wang Hao dan Dr. Zhuang Xinming, yang tidak bisa diungkapkan. Saya bahkan curiga, Dr. Zhuang membantu Wang Hao memalsukan catatan rumah sakit. Bahkan pura-pura sakit. Kau ngomong sembarangan apa sih? Apa untungnya buatku melakukan ini? Tujuanmu tentu saja bersekongkol dengan alat itu. Pura-pura ganti ginjal. Memanfaatkan alasan sakit untuk menipu Wen Song sejumlah besar uang. Lalu main-main lagi. Polisi bajingan? Kau menuduh tanpa bukti. Wang Hao. Wang Hao, kapan sebenarnya kamu akan berhenti menipu dirimu sendiri? Dengarkan. Dengarkan apa? Dengarkan kamu terus berkilah. Dengarkan kamu terus menyusun kebohongan. Biarkan aku bodoh percaya padamu sekali lagi. Aku percaya kamu benar-benar sakit. Biarkan aku menipumu sekali lagi. Benarkan, Listen, aku tidak pernah menipumu. Semua yang aku katakan itu benar. Jangan bicara lagi. Sekarang aku mendengar setiap kata yang kamu ucapkan. Aku merasa jijik. Ayo kita pergi. Ngomong-ngomong, uang 600.000 yang dulu kamu pinjam dari aku. Uangnya harus sudah masuk ke rekening saya sebelum jam 12 hari ini. Kalau tidak, saya tidak keberatan menggunakan jalur hukum, agar kamu menderita seumur hidup tanpa akhir. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk sementara belum mati kok. Kamu bilang dulu gimana bisa suka sama dia ya? Ini omong kosong. Dia bahkan tidak bisa melihatnya. Iya. Bahkan kamu bisa melihatnya. Wanita yang pernah membuatku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya. Namun tidak mau mendengarkan penjelasanku sedikitpun. Hanya dengan melihat sekejap. Dia sudah merasa aku sedang berbohong padanya. Aku akan membantumu menjelaskan. Tidak ada gunanya, aku sangat mengerti sifat Wen Song. Sekali dia yakin pada sesuatu, dia tidak akan mudah mengubah pendapatnya. Tapi penyakitmu tidak boleh ditunda. Sebelumnya mereka memaksamu minum alkohol. Itu karena penyelamatan dilakukan tepat waktu. Kamu baru saja hidup kembali. Sekarang kondisi tubuh semakin buruk. Awalnya masih ada 2 bulan. Sekarang kurang dari 20 hari. Semakin lama melakukan operasi, risiko kegagalanmu semakin besar. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Tanpa uang, aku hanya bisa menunggu mati. Tidak mungkin. Saya tidak akan membiarkan pasien saya mati di meja operasi karena tidak punya uang untuk berobat. Di tangan saya. Silakan ambil ini. Dr. Yao. Apa ini? Ini adalah rumah keluargaku. Harganya sekitar 600.000. Jual saja, lakukan operasi itu.
Ngapain berdiri diam sambil memegangnya? Tidak bisa. Dokter Zhuang sudah membantu saya cukup banyak. Saya pasti tidak boleh membiarkan dia menjual rumah lagi demi saya. Peganglah. Dokter Zhuang. Saya mengerti niat baikmu. Tapi orang tua saya sudah membantu saya mengumpulkan biaya operasi. Benar. Benar. Tapi kenapa saya ingat formulir pendaftaran pasien di rumah sakit tertulis? Dia adalah seorang yatim piatu. Kamu memang cantik. Ratu, kamu masih berani datang ke sini. Katakan, berapa utangmu pada keluarga kami? Wensong, 600.000. Kapan kamu berencana memberikannya? Aku tidak berencana memberikannya lagi. Apa? Berikan aku lagi 30.000. Wensong, dendam kita berdua cukup diselesaikan di sini. Gimana? Kalau orang ini tidak tahu malu. Memang dia bisa melakukan apa saja, ya? Dulu kamu yang meninggalkanku. Bohong bilang kamu sakit. Ingin merusak hubungan aku dan Jing Chen. Utangmu padaku belum aku tagih. Berani-beraninya kamu mengganggu Wensongku. Kenapa kamu bilang sudah selesai begitu saja? Kalau begitu kamu mau bagaimana? Aku, bos besar ini, akan berbaik hati. Yang kamu hutang padaku sebelumnya tidak perlu dikembalikan lagi. Kalau kamu bilang itu benar, aku hanya mau kamu jadi sekretaris pribadi aku. 10 juta per hari. Kalau hanya bekerja selama 3 hari, kamu bisa mengumpulkan uang untuk operasi sebelumnya. Kamu mau atau tidak? Sepakat? Ya. Ternyata, di matanya sekarang hanya ada uang. Kalau begitu, sebagai sekretaris pribadi Pak Wen, harus menjalankan tugas sebagai sekretaris. Saya dan Pak Wen tiba-tiba merasa tertarik, ingin mengurus sesuatu di sini. Ayo, belikan saya 1 kotak kondom. Apa yang kamu katakan? Saya bilang, belikan saya walnut. Butakah kamu? Tidak mendengar, kan? Kalau tidak mau pergi. Kalau begitu, aku akan langsung memecatmu. Jangan harap mendapatkan 1 sen pun dari aku. Dapatkan. Uang memang harus menjaga muka. Pilih sendiri. Tentu saja harus minta uang. Kalau tidak ada uang, aku cuma bisa bertahan 20 hari. Pergi. Padahal kamu tiap kali tidak pernah pakai adik perempuan itu. Kenapa malah sengaja menyuruh dia memanjat? Aku cuma ingin membela kamu. Sengaja mempermalukannya. Ini tidak cocok untuk di kantor. Hitung waktunya. Dia seharusnya sudah di luar pintu sekarang. Jika dia ingin uang, dia harus mendengarkan saya di depan pintu. Kalau tidak, jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun. Saya akan membuatnya mendengarkan dengan baik. Kebetulan, saya juga berpikir demikian. Tuan Ren, apakah kamu masih Tuan Ren yang saya kenal dulu? Nanti ibu saya pernah bilang, tidak boleh pada malam pertama saat bulan madu. Kalau aku benar-benar sakit, bagaimana? Kalau begitu, biarkan aku melihat sendiri dia mati di depanku. Dengan begitu aku akan percaya padanya. Ratu, kamu. Ratu, kamu benar-benar berani tinggal di sini. Tadi suara kita begitu keras, kamu bisa tahan tidak pergi. Kamu benar-benar bahan yang bagus untuk jadi penyu hijau.
Aku punya uang untuk berobat. Kalau aku pergi, bagaimana bisa mengumpulkan 300.000 untuk operasi? Kamu benar-benar sakit. Akhirnya kamu mau percaya padaku. Tentu saja. Tidak percaya. Jika kamu masih ingin pura-pura sakit untuk mendapatkan simpati kami, dan ingin merusak cinta sejati antara aku dan Jin Cheng, maka jangan harap itu terjadi. Baiklah, terserah kalian mau bilang apa. Aku tidak sakit. Kalau begitu, aku akan pergi dinas beberapa hari. Urusan dia aku serahkan padamu. Aku mau kamu menggunakan segala cara untuk mempermalukan dia. Usir dia sampai dia tidak bisa mengambil 1 sen pun dariku. Karena dia sama sekali tidak layak. Baiklah. Kamu datang, dia mau main trik apa lagi? Aku suruh kamu datang, ya datang saja. Dengar, percaya tidak kalau aku akan menggantikan Serwen untukmu. Cobalah. Ah. Tuan Gu, kamu terlalu berlebihan melakukan ini. Kalau aku berlebihan, apa peduli? Kalau mau, segera berhenti kerja. Taatlah. Sekretaris Su, silakan datang sebentar. Apa perintah dari Pak Lu kali ini? Arahkan agar sekretaris Wang ini mengatur pekerjaan selanjutnya dengan baik. Sialan, menyebalkan. Pastikan dia benar-benar menunjukkan nilai sebagai sekretaris direksi. Sekretaris Song, Anda tidak bercanda dengan saya, kan? Anda menyuruh saya mengangkat air ini sendirian ke lantai 28, dan tidak boleh pakai lift. Bagaimana dengan lift kantor? Rusak. Padahal tadi saya lihat lift masih baik-baik saja. Kenapa pas sampai saya malah rusak? Kalau disuruh angkat, ya angkat saja. Ngapain banyak omong? Kalau tidak dipindah, akan dipotong kinerja. 1 kali tidak dipindah, potong 10.000. Silakan urus sendiri. Dr. Gao, ini laporan pemeriksaan kesehatan terbaru Wang Hao. Kondisinya sekarang sangat berbahaya. Semua organ tubuhnya sedang mengalami kegagalan dengan cepat. Tubuh sudah tidak bisa menjalankan aktivitas normal lagi. Hanya bisa berbaring di tempat tidur. Kalau tidak, akan berbahaya bagi nyawa. Sayang, beberapa hari ini, aku sudah sesuai dengan perintahmu, mencari cara menyiksa Wu Wang Hao. Tapi dia tidak mau pergi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan berisik, kalau sampai Pak Wen tahu hubungan kita bisa selesai. Mengenai bocah nakal Wang Hao itu, bantu saya untuk mengajaknya ke kafe di bawah. Saya akan mencari cara untuk menghadapinya. Sekretaris Jenderal Song bilang kamu mencariku. Sebenarnya aku sudah tahu bahwa ginjal Wen Song adalah kamu yang menyumbangkan. Dan semua yang kamu katakan memang benar. Bajingan. Aduh. Kenapa? Kamu jelas tahu. Tapi kamu tetap sengaja menggoda Wen Song. Membuatku menderita seperti ini. Benar-benar. Aku cuma ingin tahu, dalam hati dia, apakah kamu lebih penting atau aku lebih penting? Dia lebih mendengarkan siapa. Jelas sekali aku menang. Aku juga tahu kamu akan segera mati. Harus segera mengganti jantung buatan.
Aku juga tahu kamu hampir mati. Harus segera ganti ginjal buatan. Kamu sudah tahu ini semua, Ruoshi. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Aku akan membunuhmu, Ratu. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap Jin Cheng? Aku baru pergi 2 hari, dan kamu sudah memperlakukan Jin Cheng seperti ini. Aku tidak punya niat lain. Hanya karena iri padaku. Itulah sebabnya kamu melakukan ini. Dia bahkan mau memukulmu. Aku tahu Hauge tidak menyukaiku. Kembalikan posisi pacarmu sekarang juga. Tidak akan memengaruhi hubungan kalian. Pergi sekarang. Siapa bilang aku masih punya perasaan terhadap Wang Hao? Sekarang ini. Aku justru berharap dia mati. Panggil orang untuk mengurung dia di ruang gelap villa. Tidak boleh diberi makan atau minum. Pemadaman listrik dan air selama 1 malam. Biarkan dia sadar sepenuhnya. Agar dia belajar dari pengalaman. Aku ingin lihat dia berani lagi mengganggu mobil polisi. Tidak bisa berbelok. Pada ginjal buatan di tubuhnya. Harus diisi ulang setiap 12 jam. Kalau listrik padam, aku akan mati. Oh. Kalau begitu, silakan mati saja. Bawa pergi. Bu, semua ini karena aku, kamu jadi menderita. Sebagai ganti, aku akan membawamu ke dealer 4S sekarang. Tidak peduli apakah itu jutaan atau puluhan juta. Semua akan kubeli untukmu. Hao, aku sudah bilang, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Jam tangan ini dari mana? Pasien bernama Wang bilang ini disimpan oleh Fende. Selesai. Itu berarti Wenser. Apakah kamu sudah bertemu dengan Wang Hao? Dia sudah saya kunci. Pergi sana. Wenser, apakah kamu tahu bahwa ginjal Wang Hao itu buatan? Setiap 12 jam harus diisi daya. Kamu tahu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak segera membebaskannya? Ini bisa berakibat fatal. Tanpa dia, apakah kamu bisa bertahan hidup? Ratu sebenarnya tidak sakit sama sekali. Dan tidak mungkin ada masalah setelah dikurung sehari semalam. Saya hanya memberikan sedikit peringatan padanya. Sebaiknya kamu tidak ikut campur, kalau tidak apa? Bukan mulai hari ini, ya. Pacarmu sudah saya biayai. Dulu saya yang membiayai ratu itu, wanita kaya itu. Siapa yang bilang aku wanita kaya? Aku adalah petugas kebersihan yang bangga. Bagaimana mungkin itu? Kalau bukan karena pacarmu waktu itu, aku harus pura-pura jadi wanita kaya. Pura-pura putus denganmu. Apakah aku bisa punya hari ini? Ini tidak mungkin, kan? Kamu bohong, kan? Ini kebetulan aku sedang jaga dan menyapu jalan. Kebetulan lewat kafe dan merekam video ini. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Orang yang kamu suka adalah dia. Atau kamu lebih penting. Aku cuma ingin tahu, di hatinya, siapa yang lebih penting, kamu atau aku? Sebenarnya siapa yang lebih penting? Tidak mungkin. Kamu bohong? Apakah kamu selalu berpikir, dulu dia yang membawa semua uang? Sehingga kamu tidak punya uang untuk operasi. Kalau memang begitu, lalu bagaimana? Itu juga si bodoh yang menipumu. Dia kemudian menyumbangkan uang itu ke lembaga amal, agar kamu bisa selamat. Semua ini adalah kesalahanku. Aku bilang padamu, jika kamu tidak melepaskan orang itu, bisa-bisa akan ada yang kehilangan nyawa. Kamu bisa kehilangan dia kapan saja. Orang datang. Segera bebaskan orang itu. Segera bebaskan orang itu. Tapi Pak WN menutup villa itu saat menyerahkan jaminan. Tidak ada yang peduli sama sekali. Kalau begitu, cepat siapkan mobil. Aku yang akan pergi sendiri. Alat ginjal buatan. Baterai lemah. Harap segera isi daya. Baterai lemah. Harap segera isi daya. Anak laki-laki. Kali ini, aku pasti tidak akan memaafkan. Masih berapa lama lagi sampai? Masih ada 100 km. Setidaknya 50 menit lagi. Tapi setengah jam lagi sampai ke ginjal buatan. Master, tolong cepat sedikit lagi. Lebih cepat lagi. Baterai habis, matikan.
Ahau, kamu harus menunggu aku. Di mana? Kenapa tidak ada? Ini adalah kejatuhan. Aku merasa kehilangan diriku. Arteri karotis tanpa denyut. Detak jantung berhenti. Ahau, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu. Ahau. Bukalah matamu. Buka matamu dan lihat aku. Ahau. Ahau. Ratu, tolong. Kau harus bertahan. Ratu, bertahanlah sedikit lagi. Kau harus bertahan. Keluarga, silakan tunggu. Ah, tidak. Maaf, ruang gawat darurat untuk pasien. Keluarga harap berhenti di sini. Ah, tidak. Ah, kenapa? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Ah. Pak Wen, apakah Anda tahu apa yang sudah Anda lakukan? Ah. Aro. Jangan teriak. Tamparan tadi. Itu aku yang menamparmu atas nama Wang Hao. Kenapa kamu begitu kejam dan tidak berperasaan? Lebih buruk dari babi dan anjing. Apakah kamu tahu? Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Kamu benar-benar. Biarkan aku yang mengurusnya. Satu tamparan ini. Aku yang menampar diriku sendiri, seolah-olah punggungku setinggi tiang. Aku membiarkan seseorang yang begitu mencintaiku menemaninya pergi. Hingga hari ini, sampai pada titik ini. Benar-benar tidak berharga. Baru sekarang kamu sadar. Menyesal. Sudah terlambat, kan? Tidak baik. Ahau sampai menjadi seperti ini. Semua ini salah Gu Jingchen. Aku akan pergi cari Gu Jingchen sekarang juga. Kamu sedang melakukan apa? Apakah kamu tahu siapa saya? Pengusaha terkenal di Jiangcheng. Ketua dewan kalian adalah pacar saya, Dong Wenjing, bersama Han Wang. Dia tidak akan membiarkan kalian lolos. Tuan Luo. Ternyata dia. Saya yang menyuruh mereka datang. Bukankah kamu sedang pergi dinas? Kenapa kamu kembali begitu terburu-buru? Apakah kamu merindukanku? Iya. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu. Mati. Lepaskan. Tunggu. Pak Wei. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kamu memukulku? Jangan pura-pura. Aku sudah tahu semua yang kamu lakukan pada Wang Hao. Yang paling kamu cintai adalah aku. Kenapa kamu rela demi Wang Hao? Bajingan itu. Ayo serang aku. Gu Jingcheng. Bukankah kamu ingin membuktikan siapa yang lebih mencintai ratu? Aku lupa memberitahumu. Karena kamu dan Wang Hao sama saja. Kalian berdua punya tahi lalat di hidung. Jadi, kamu. Kamu hanya pengganti yang aku cari saat memikirkan Wang Hao. Yang aku temukan. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Dengarkan suara mereka. Mereka percaya padamu, kamu memang berada di tempat yang tepat. Selamat jalan. Kamu mau apa? HMPH. Bukankah kamu paling suka membalikan fakta dengan mulut kosong? Sekarang aku akan mencabut semua gigimu ini. Lihat bagaimana kamu bisa menyakiti orang lagi. Aku tidak mau. Ini bukan keputusanmu.
Maafkan aku kali ini. Berikan aku satu kesempatan lagi, Tuan Wen. Ah. 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 Mulai hari ini, tempat ini akan menjadi rumah barumu. Ayo. Kedepannya, kamu akan tinggal bersamaku. Mari kita mulai lagi. Bagaimana? Tunggu aku sebentar di ruang tamu. Nanti. Tapi apakah aku masih punya nanti? Dokter Zhuang, kondisi pasien sekarang benar-benar aneh. Baru saja diselamatkan dan sudah makan 3 ekor bebek panggang. Padahal saat uang baru dikirim kembali, jantungnya berhenti. Hampir saja tidak bisa diselamatkan. Tapi lihat sekarang, wajahnya merah merona. Seperti orang yang tidak apa-apa. Sebenarnya ginjalnya sudah mengalami gagal parah. Mengganti dengan ginjal buatan lagi. Tidak ada gunanya. Maksud Anda, mungkin ini hanya kilatan terakhir. Siap. Saya akan lewat 3 hari. AHO. Di dalam kotak ini. Semua berisi hadiah yang pernah kamu berikan padaku. Ini adalah kencan pertama kita. Beruang kecil yang kamu berikan padaku. Dan ini adalah foto pertama kita bersama. Kamu telah menghancurkan hatiku. Ketika hidupku mulai menghitung mundur. Tapi kamu masih ingin menekankan. Pernah. Kita punya begitu banyak kenangan indah. Kita sangat saling mencintai. Maafkan aku. Biarkan aku memperbaiki semuanya untukmu. Kita kembali bersama. Sekarang kamu ingin memperbaikinya denganku. Terlambat. Wang Hao. Kalau kamu tidak ada urusan, maka aku akan pergi dulu. Hao. Jangan pergi, aku mohon padamu. Beri aku kesempatan terakhir. Aku sangat mengenalnya. Sifat sombong. Tidak pernah merasa dirinya salah. Baik di masa lalu maupun sekarang. Tidak mungkin merendahkan diri memohon padaku. Hao. Kecuali dia punya maksud lain padaku. Hanya aku yang pura-pura memaafkannya. Aku mohon padamu. Ku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong maafkan aku. Dia yang pantas bicara. Baiklah. Aku memaafkanmu. Kau benar-benar memaafkanku. Kalau begitu kita sekarang satu keluarga. Kalau sudah satu keluarga, ada satu hal lagi yang ingin aku minta tolong padamu. Gu Jingxing, kenapa kamu datang? Kakak, aku sudah tahu bahwa kakak ipar tidak akan menyambutku. Aku akan pergi sekarang, tunggu sebentar. Kamu menyebutku apa, kakak ipar? Kamu menyebutku apa, kakak ipar? Benar, hanya 3 hari yang lalu. Aku sudah mengakui Gu Jingchen sebagai adik angkatku. Jingchen dan aku sudah bersama selama 3 tahun. Jadi kami juga memiliki perasaan. Meskipun kami tidak bisa menjadi suami istri lagi. Tapi menjadi adik angkatku juga tidak masalah. Ternyata aku benar lagi. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Dosa-dosa masa lalu, aku yang akan memutuskan. Sudah dilupakan semuanya. Keluarga kita sudah dilupakan semuanya. Kakak ipar.
Karena kita sudah satu keluarga. Ada satu hal yang ingin aku minta tolong padamu untuk didengar. 3 hari yang lalu, dia mematahkan kedua kakinya. Aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter memberitahu aku bahwa dia mengalami gagal ginjal akut. Dibutuhkan donor ginjal. Kebetulan sampel darah Tuan Wang yang tersimpan di rumah sakit tepat cocok dengan Tuan Gu. Dia adalah pendonor ginjal yang paling cocok. Apakah ada keberuntungan seperti ini di dunia? Kamu kebetulan sakit. Dan orang terbaik untuk mendonorkan ginjal padamu kebetulan adalah aku. Sekarang siapa yang tidak tahu? Satu ginjal saya rusak. Yang lain didonorkan ke Wensir. Saya bertahan hidup dengan mesin ginjal buatan. Kalau kamu mau aku mati, bilang saja langsung. Tak perlu berbelit-belit begitu. Wang Hao, kamu tidak tahu. Kamu sedang menindas Jing Chen. Dia masih pasien sekarang. Surat. Jadi saya bukan. Tentu saja bukan, Tuan Wang. Ini adalah laporan pemeriksaan kesehatan terbaru Tuan Wang. Dokter mengatakan bahwa Tuan Wang memiliki 3 ginjal di dalam tubuhnya. Sung, benar, ginjal kanan Anda. Dalam istilah medis, disebut ginjal komposit. Itu berarti masih ada 2 ginjal di dalam tubuhmu. Bahkan jika satu diambil dan diberikan kepada orang lain, tidak akan membahayakan nyawamu. Ahao, selama kamu setuju menyumbangkan ginjal untuk Jing Chen, aku akan langsung menikahimu setelah operasi. Aku akan memutuskan semua hubungan dengan Gu Jing Chen. Seumur hidup kita tidak akan berhubungan lagi. Baiklah. Saya berjanji kepada kalian. Kamu benar-benar berjanji padaku. Jika kalian masih ada permintaan lain, silakan sampaikan saja. Saya akan memenuhi semuanya. Demi kenyamanan pemulihan. Apakah saya bisa tinggal bersama kalian selama 3 hari ini? Bisa. Saya sudah terbiasa tidur di kamar utama, kakak ipar. Kalau begitu, tidurlah di kamar kedua. Dan aku takut gelap. Aku ingin tidur dengan kakak Wen Song. Bolehkah? Boleh. Aku setuju semuanya. Kalau tidak ada apa-apa, aku pamit dulu. Kakak monyet cukup mudah diajak bicara ya, tapi rasanya ada yang tidak beres. Kalau sesuai dengan sifatnya dulu, pasti akan membuat keributan besar. Tubuhku sendiri, apakah aku tidak tahu dengan jelas? Ya. Kalau saja aku benar-benar punya sayap ketiga, maka selama 6 bulan itu, bagaimana mungkin aku menjalani hidup yang tak lebih baik dari mati? Aku dan Jin Chen sudah putus. Mulai dari sekarang, aku dan dia bersih dan jernih. Hanya hubungan sebagai kakak dan adik angkat. Aku capek banget. Kamu telah mengkhianatiku berkali-kali. Aku sudah cukup dengan semuanya. Kalau begitu, buang semua jejak yang mewakili cinta kita ini dengan api. Bakar semuanya sampai habis. Benamkan cinta kita selamanya. Kalau suara ini terlalu keras dan Ahau mendengar, bagaimana? Kak, tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Ya, bagaimanapun, setelah 3 hari, aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Aku benar-benar menyerah padamu. Baiklah. Hanya 3 hari aku bisa hidup selama 3 hari. Dalam hari-hari ini, apapun yang kalian lakukan, aku akan tetap acuh tak acuh. Kalau tidak begitu, bagaimana bisa membuat Wen merasa menyesal seumur hidup? Membuat Gu Jingcheng mendapatkan balasan yang seharusnya. Ratu, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Hanya membakar beberapa barang yang tidak berguna saja. Benarkah tidak apa-apa?
Kenapa aku merasa ada sesuatu yang perlahan meninggalkanku? Apa itu di lehermu? Ah, digigit nyamuk ya? Kalau begitu ingatlah untuk mengoleskan air bunga. Ya Tuhan, dasi ini adalah edisi terbatas di seluruh dunia. Harganya lebih dari 80 juta. Jing Chen, kalau kamu suka hadiah ulang tahun ini sudah cukup. Suka? Ya. Aku ingat hari ini juga ulang tahun Gehao, kan? Di mana hadiahnya? Lupa membelinya? Tapi saya pasti akan menggantinya untukmu lain kali. Baik. Kalian benar-benar tidak melewatkan apapun. Perusahaan AHO memiliki proyek yang sangat mendesak. Saya harus pergi ke luar negeri selama sebulan. Saya tidak bisa menemanmu untuk operasi kecil hari ini. Tapi tenang saja. Sebulan lagi aku pulang ke negara. Kita langsung menikah dan mengadakan pesta pernikahan. Baiklah, kamu tenang saja pergi. Selamat jalan. Sampai jumpa. Ingat tunggu aku di rumah. Kakak ipar. Sayangnya kita tidak akan punya kesempatan bertemu lagi seumur hidup ini. Ibu Wang. Ah. Ratu, Pak Wang di mana? Sudah sebulan tidak pulang. Jangan-jangan Ratu masih marah padaku. Iya, Pak Wen, ini surat dari rumah duka yang ditulis setelah Anda pergi. Omong kosong. Di rumah ini tidak ada yang mati. Apa urusannya dengan rumah duka? Siti kremasi orang. Sang ratu tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Lin Zhong juga menerima telepon. Dr. Chen, saya baru saja ingin mencari Anda. Di rumah saya ini. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul surat pembakaran jenazah? Orang yang membakar jenazah itu adalah Ahau. Ketika pacar kamu mengirimkannya sebulan yang lalu. Dia sudah meninggal. Pasti ada kesalahan. Bagaimana bisa itu Ahau? Aku akan segera cari dia, Tuan Wen. Pelan-pelan. Tuan Wen. Apa yang ada di sini? Ada foto-foto kecil juga. Malam 1 bulan yang lalu, Tuan Wang sudah memakannya. Anda juga kan ada di sana saat itu. Hanya membakar beberapa barang yang tidak berguna. Ratu tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Wang Hao akan membakar semua kenangan kita? Dia pasti masih marah padaku. Aku harus mencarinya. Katakan padaku. Di mana sebenarnya kamu menyembunyikan Wang Hao? Dia sebenarnya di mana? Kamu baru datang sekarang. Dia di sini sudah benar-benar kau bunuh. Menjadi abu. Ini tidak mungkin. Kamu bohong padaku, kan? Wang Hao sama sekali tidak akan mati. Apakah kamu ingin menyebarkan abunya? Bagaimana kamu membuktikan abu ini adalah milik Wang Hao? 2 bulan yang lalu, dia pertama kali datang kepadamu. Saat itu sebenarnya organ tubuhnya sudah gagal total. Dia meminjam 600.000 darimu untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kalian malah memaksanya minum alkohol. Sebenarnya dia masih bisa hidup 2 bulan lagi. Tapi tersisa kurang dari 20 hari. Lalu kamu membuat Gu Jingcheng menyiksanya lagi. Kurang dari 10 hari tersisa. Akhirnya lebih baik.
sampai dia kehilangan harapan untuk hidup. Tidak bisa ditransplantasi ginjal buatan. Aku juga tidak tahu, kenapa dia suka wanita sepertimu. Apakah hatimu dirobek oleh anjing? Sungguh, aku yang secara langsung telah membunuh Ahao. Tapi mengapa dia tidak pernah mengatakan itu padaku? Sebenarnya dia sudah tidak lama lagi. Dia juga ingin memberitahumu. Tapi apakah kamu memberinya kesempatan? Kamu tuli. Jadi, sebulan yang lalu, dia sebenarnya sudah tahu segalanya. Apa itu di lehermu? Hadiah darinya mana? Lupa beli? Tapi aku pasti akan menggantinya lain kali. Dia selalu tahu. Dia sudah lama menyadarinya. Aku selalu mengkhianatinya. Aku yang memaksanya akhirnya menyerah. Dengan tanganku sendiri mengubur hubungan kita. Bertekad. Izinkan aku untuk tidak mengecewakan di kehidupan ini. Perusahaan memiliki proyek yang sangat mendesak. Aku harus pergi ke luar negeri selama sebulan. Tenang saja, pergilah. Hahaha. Begitu bodoh. Sama sekali tidak menyadarinya. Kembalikan abu pacarku padaku. Kembalikan padaku. Anakku meninggalkan wasiat sebelum meninggal. Wasiat apa? Paman, tanganmu terlalu kotor. Hatimu juga kotor. Aku merasa jijik. Takut aku mati tanpa diketahui. Ahau. Maaf. Aku tahu kamu tidak mau memaafkanku. Tapi sekarang, aku benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk menebusmu. Hahaha. Ratu, jangan khawatir. Musuhmu. Aku datang untuk membalas. Siap untuk berbaring di tempat tidur selama sebulan. Aku tidak akan mati. Aku sudah bermain pura-pura. Tapi kalau tidak melakukan ini, bagaimana bisa memaksa Wang Hao mati? Sayangnya, Wan Song, perempuan bodoh ini, tidak akan pernah tahu sampai mati. Wang Hao sebenarnya tidak punya 3 ginjal. Kamu bohong padaku. Haha. Nanti, selama memalsukan hilangnya Wang Hao seperti dulu, aku bisa naik jabatan. Nanti kita buat kecelakaan mobil lagi. Kalau begitu, maka seluruh harta warisan bernilai ratusan miliar milik Wen Sao akan menjadi milik kita. Hahaha. Nona Wen, terima kasih sudah mau menjemput saya keluar rumah sakit. Tuan Wen, tunggu sebentar. Kita mau kemana? Jalan kematian. Kak, ini bukan saatnya bercanda. 3 kata jalan kematian itu sangat tidak menguntungkan. Tapi saya hanya ingin membawa kalian pergi bersama. Apakah kamu tahu sesuatu tentang saya? Saya sudah tahu semuanya. Termasuk bahwa kamu ingin membunuh saya, cari harta dan menghilangkan nyawa. Jangan buang-buang tenaga. Pintu mobil sudah saya kunci rapat-rapat. Kamu gila melakukan ini. Kamu juga tidak akan bertahan. Aku berutang nyawa kepada Wang Hao. Kalian juga berutang nyawa kepada Wang Hao. Kalau begitu, bawalah kalian semua bersamaku. Ayo. Bukankah aku sudah meninggal karena kecelakaan? Ini lagi di mana aku berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Mulai hari ini, pacarmu sudah aku pelihara. Ratu. Dia ternyata masih hidup. Jadi aku terlahir kembali.
Terlahir kembali 5 tahun yang lalu. Ratu berusaha menipuku untuk mengganti dunia. Menyewa wanita kaya pura-pura putus denganku. Sayang, ayo pergi. Kita pulang. Selama aku menemani mereka memainkan sandiwara ini sampai selesai, mendapatkan ginjal yang diberikan Wang Hao padaku, pasti bisa bangkit kembali. Menghasilkan uang 10 hingga 100 kali lipat dari kehidupan sebelumnya. Nanti aku akan membalas Wang Hao dengan baik. Sudahlah, aku tidak bisa melanjutkan akting ini. Oh, baik. Ginjalku. Tidak ingin aku berikan. Tidak, semuanya ini kenapa jadi berbeda? Apakah karena aku juga telah reinkarnasi? Hidup kembali satu kali lagi. Kesalahan yang sama. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ratu, kau kembali. Di kehidupan ini tanpa aku. Aku akan membuatmu merasakan sakit seperti ditusuk ribuan pisau baja. Aku akan membuatmu seperti aku di kehidupan sebelumnya. Menghitung hari-hari yang tersisa. Putus asa sampai hancur. Hei, kakak, kasih sedikit, kasih sedikit. Terima kasih, kakak, terima kasih. Hei, kakak, kasih sedikit. Tolonglah, Gu Jincheng, aku sudah nggak punya apa-apa. Seumur hidupmu kau cuma akan jadi pengemis. Dan aku. Dokter Zhao. Malam ini ada waktu untuk bertemu, ya? Karena menunggumu, aku menunggu. Selama 5 tahun penuh. Ternyata kamu juga telah bangkit kembali. Pertandingan. Dan aku akan memulai lagi dari awal. Menyambut masa depan yang cerah. 흩어버린 빗속으로 날 데려가줘 저 세상 끝까지 나나나나